Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma jalil Qur'ana fi dunya qarina wa fil qabri munisana fil qiyamati syafi'an. Nah, anak-anak nih, sebelum kita belajar marilah kita membacakan basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak, pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi tentang menghargai pendapat, sederhana, dan ikhlas. Itu merupakan pembelajaran bab ke-6 kelas 5 yang ada pada halaman 66. Ya, 66. Ada, kalau misalkan anak-anak punya bukunya boleh dibuka bukunya ya. Adapun tujuannya ya, setelah kita mempelajari ini diharapkan anak-anak dapat memahami materi tentang menghargai pendapat, sederhana, dan ikhlas, dan juga anak-anak dapat mengaplikasikan, mengamalkan perilaku menghargai pendapat orang lain, sederhana, dan sifat ikhlas ya. Itu. Kemudian anak-anak kita langsung saja ke materinya ya. Kalau di buku paket di sana ada di halaman 67 ya. Bapak akan bacakan materinya dan akan menjelaskannya ya. Menghargai pendapat. Pernahkah kamu berbeda pendapat dengan kakak, adik, ataupun dengan sesama teman? Nah, tentu kita pernah ya. Pernah untuk berbeda pendapat. Bagaimana kamu menyikapi perbedaan tersebut? Perbedaan pendapat adalah hal yang biasa dalam kehidupan keluarga dan masyarakat. Perbedaan pendapat bisa terjadi antara ayah dan ibu, kakak dan adik, sesama teman, bahkan para nabi pun seperti Nabi Daud alaihissalam dan Nabi Sulaiman alaihissalam pernah berbeda pendapat. Namun jika perbedaan pendapat itu disikapi dengan bijaksana dan diselesaikan dengan cara yang benar seperti yang dilakukan oleh Nabi Daud dan Nabi Sulaiman, maka perbedaan pendapat itu akan terselesaikan dengan baik. Pasti kita pernah ya berbeda pendapat dengan orang lain, tetapi tidak boleh kalau misalkan kita bisa menyikapinya dengan baik, maka itu tidak akan menjadi suatu permasalahan yang rumit ya. Misalkan kita berbeda pendapat dengan teman kita, nah kita misalkan menghargai pendapat dia bahwa pendapat teman kita itu seperti ini misalkan, nah kita hargai, tidak boleh kita menyalahkan ya, langsung menyalahkan, salah tuh pendapat saya tuh yang benar, nah, tidak boleh seperti itu ya. Kalau seperti itu nanti akan memicu pertikaian. Perbedaan pendapat yang tidak dapat diselesaikan dengan baik dapat menimbulkan permasalahan baru yang bisa menyebabkan permusuhan dan perkelahian. Permusuhan dan perkelahian tersebut bisa menyebabkan perpecahan dan memutuskan tali silaturahmi. Gara-gara berbeda pendapat jadi saling benci ya. Aku mah tidak mau misalkan temenan sama dia gara-gara beda pendapat aja ya. Bisa berantem bahkan ya. Nah, itu tidak boleh ya. Kemudian jika silaturahim sudah terputus, maka hubungan persaudaraan pun akan semakin renggang. Nah, kalau sesama saudara aku mah tidak mau berkunjung ke rumah dia misalkan, nah, tidak boleh seperti itu ya. Nah, jadi harus diselesaikan dengan baik. Nah, Rasulullah SAW adalah sosok teladan dalam hal menghargai pendapat. Rasulullah SAW tidak mencela salah satu di antara orang yang berbeda pendapat. Rasulullah SAW memberikan jalan keluar dan solusi yang baik serta adil. Seperti ketika ada perbedaan antara Umar bin Khattab dan Hashim ketika membaca surat Al-Furqan dengan bacaan yang berbeda. Rasulullah SAW memberikan jawaban yang bijaksana. Beliau membenarkan keduanya dan mengatakan, begitulah Al-Quran diturunkan, maka bacalah apa yang engkau anggap mudah daripadanya. Nah, pernah Umar dan Hashim di sini berbeda pendapat tentang membaca surat Al-Furqan ya, pembacaan dalam surat Al-Furqan. Maka di sini Nabi Muhammad tidak semerta-merta menyalahkan langsung kedua-duanya ya, tetapi memberikan pengertian dengan adil dan bijaksana. Kemudian anak-anak, Allah SWT juga telah mensyaratkan agar mengikuti apa yang paling baik jika ada perbedaan pendapat. Nah, kalau ada perbedaan pendapat, maka kita pilih mana pendapat yang paling baik. Nah, ini ada surat dalam surat Az-Zumar. Nah, ayat 18. Tradisi ulama Islam, perbedaan pendapat bukanlah yang baru. Tidak terhitung jumlahnya kitab-kitab yang ditulis ulama Islam yang disusun khusus untuk merangkum masalah perbedaan pendapat. Tetapi para ulama tidak saling mencaci, memaki, dan mencela, tetapi mereka saling melengkapi. Banyak ya para ulama juga orang yang mengerti ilmu agama berbeda pendapat, akan tetapi di sini para ulama tersebut tidak mencaci, memaki, mencela ya. Hal tersebut sebagaimana dikatakan oleh Imam Syafi'i. Salah satu aliran madhab ya di dalam Islam. Sebagai bentuk penghormatan perbedaan kepada pihak lain. Beliau mengatakan pendapatku benar tetapi memiliki kemungkinan untuk salah, sementara pendapat orang lain salah tetapi memiliki kemungkinan untuk benar. Nah, kita pendapatku benar tapi mungkin saja kita salah ya. Orang lain pendapatnya salah tapi mungkin juga kalau misalkan orang lain juga benar. Nah,
Kemudian, perbedaan pendapat jika tidak disikapi dengan bijaksana akan menimbulkan perpecahan dan permusuhan. Oleh karena itu, Islam memberikan tuntunan sebagaimana harus bersikap kita menghadapi perbedaan pendapat. Berikut adalah adab atau sopan santun atau etika. Nah, etika yang seharusnya dimiliki oleh kaum muslimin ketika ada perbedaan pendapat. Apa yang harus kita lakukan ya? Yang pertama, melepaskan diri dari hawa nafsu serta ikhlas menerima keputusan. Kemudian, misalkan ada dua pendapat yang berbeda. Pendapat kita dan teman kita. Kemudian guru memilih pendapat teman kita, misalkan karena ada beberapa alasan, maka kita harus legowo, kita harus menerima, tidak boleh netrek kalau dalam bahasa Sundanya, tidak boleh memaksakan kehendak ya bahwa pendapat kita lah yang harus diterima. Nah, tidak boleh seperti itu. Tidak mencaci, tidak boleh mengolok-olok yang mencaci, menjelekkan pendapat orang lain. Oh, pendapat kamu itu jelek misalkan, tidak masuk akal dan lain sebagainya. Nah, itu bisa memantik perpecahan, perselisihan. Kemudian nomor 3-nya, nah ada halaman 68 masih ya, memberikan bantahan atas pendapat orang lain dengan perkataan yang baik. Nah, kalau kita ingin membantah pendapat orang lain dengan sopan santun, dengan baik, jadi tidak boleh dengan cara mencela, misalkan apalagi menghina. Nah, itu tidak boleh ya, dengan santun. Juga disertai alasan-alasan ya kenapa pendapat kita unggul misalkan ya. Kemudian jika berselisih tentang sesuatu, hendaknya kita kembali kepada Al-Quran dan hadis. Nah, kita bawa dalil atau keterangan dari Al-Quran dan hadis. Kalau menurut Al-Quran dan hadis sudah seperti ini, kemudian orang lain tidak punya dalil misalkan ya akan pendapat mereka, maka nah ini yang harus didahulukan adalah yang memiliki keterangan dalil dari Al-Quran dan hadis. Kemudian mempertimbangkan tujuan dan dampak dari apa yang kita katakan. Pertimbangkan dulu apa yang akan kita sampaikan, dampaknya itu akan seperti apa. Kemudian halaman 69 ada sikap sederhana, tidak berlebihan ya. Sederhana adalah sikap bersahaja. Nah, tidak berlebih-lebihan. Sederhana adalah salah satu dari sekian banyak sikap terpuji yang diajarkan dalam agama Islam. Sikap sederhana sangat baik jika diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, sikap sederhana adalah membelanjakan harta secara tidak berlebih-lebihan. Nah, tidak jajan secara berlebih-lebihan dan tidak membeli sesuatu dalam jumlah yang banyak. Padahal barang tersebut belum tentu kita pakai. Terkait hidup sederhana, Allah SWT berfirman sebagai berikut itu dalam surat Al-Furqan ayat 67. Jadi sederhana itu tidak berlebihan. Saat kita belanja tidak berlebihan, seperlunya aja. Apa yang kita perlukan maka beli. Kalau tidak perlu ya nggak usah ya, karena itu bisa menjadikan sikap berlebih-lebihan atau boros ya. Jadi mubazir nantinya ya. Kemudian selanjutnya halaman 70. Lawan dari hidup sederhana adalah hidup boros. Hidup boros adalah hidup yang membelanjakan harta secara berlebih-lebihan ya. Melebihi batas kepantasan seperti membeli rumah, mobil, televisi, makanan, pakaian yang berlebihan sehingga tidak terpakai semuanya. Mengeluarkan harta untuk yang tidak pantas seperti untuk maksiat dan bermegah-megahan. Wah, ini jam tanganku harganya 100 juta. Kemudian bajuku misalkan harganya 50 juta misalkan ya. Kemudian peci harganya 10 juta. Nah, itu berlebih-lebihan ya. Terlalu berlebihan. Di sisi lain banyak orang yang membutuhkan ya. Padahal sama aja dipakainya gitu ya. Peci dipakai seperti biasa ya. Kemudian baju juga sama aja. Kemudian selain dilarang hidup boros, kita juga dilarang hidup kikir. Nah, hemat bukan berarti kikir ya. Kikir itu pelit ya. Aku mah tidak mau ngasih, aku mah hemat orangnya. Nah, ada infak misalkan setiap hari Jumat ya, ada keliling kan suka ada infak tuh. Aku mah nggak mau ngasih, aku mah hemat orangnya. Kan hemat itu pelit, itu kikir ya kalau kita mampu ya. Jadi hemat itu bukan berarti kita harus kikir, pelit ya. Kikir atau bakhil adalah sikap pelit, yaitu orang yang enggan mengeluarkan hartanya, baik untuk keperluan diri sendiri, keluarga, infak maupun sedekah. Orang yang kikir merasa apabila mengeluarkan uang maka hartanya akan berkurang. Nah, sekarang kita punya uang 100.000, kita sedekahkan 5.000. Nah, harta aku akan berkurang tuh ya. Padahal itu bukan berkurang ya, cuman kita titipkan saja. Nah, untuk nanti di akhirat kita ambil lagi, kita peroleh pahalanya ya. Jadi bukan seperti kehilangan uang. Kalau kehilangan uang ya, kalau hilang ya udah hilang gitu ya. Punya uang 100.000 hilang 50.000 udah hilang. Beda lagi dengan kita sedekahkan, kita infakkan ya. Kita punya uang 100.000, kita infakkan 50.000 yang kita pakai untuk makan 50.000 misalkannya sisanya. Nah, yang 50.000 itu kita akan peroleh nanti di akhirat ya. Jadi ditabung dulu. Kalau kita sayang dengan harta yang kita miliki maka tabung. Tabungnya bukan hanya ditabung untuk di dunia saja, untuk selama hidup di dunia juga di akhirat nanti kita menabung 5.000, 2.000. Nah, nanti kita akan peroleh hasilnya ketika kita mati ya. Jadi bukan diperoleh di dunia. Ya.
Orang yang sering memberi kepada orang lain itu, insya Allah rezekinya akan melimpah ya, akan ditambah-tambah oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dilipat gandakan ya. Dengan cara yang mungkin kita tidak ketahui ya, tidak secara langsung. Misalkan kita bersedekah 2.000, kembali langsung tring ada aja gitu ya 4.000. Nah tidak seperti itu, pasti ada prosesnya ya. Cuman dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian setiap orang membiasakan hidup sederhana pasti akan banyak memperoleh hikmah. Di antaranya yang pertama akan dimuliakan dan dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua dijunjung derajatnya oleh Allah. Nah, orang yang saling suka memberi itu pasti orang lain akan suka ya, akan mengagumi ya, maka derajatnya maka akan tinggi dia ya. Kemudian semakin dicintai dan dihargai oleh sama manusia. Pasti akan senang ya kalau misalnya ada orang yang suka memberi, suka ngasih gitu ya, suka bersedekah, infak. Pasti orang penerimanya ataupun orang yang melihatnya pasti akan senang melihatnya. Kemudian akan mendapatkan berkah di dalam hidup, keberkahan di dalam hidup, tidak selalu kesulitan melulu ya. Jadi ditenangkan hati kalau kita bersedekah itu. Hati kita tenang walaupun kita banyak harta yang kita miliki misalkan ya. Kemudian yang kelima, bisa meraih semua impian-impiannya yang ingin dicapai. Ini keberkahannya ya. Kemudian harkat dan martabatnya akan semakin meningkat. Dan yang terakhir, bisa meraih semua impian di dalam hidup. Nah, kemudian sikap ikhlas. Tadi kan sudah sikap sederhana, kemudian menghargai, sekarang sikap ikhlas. Apa sih ikhlas itu ya? Bagaimana cara agar kita mampu berbuat ikhlas? Apa contoh perbuatan ikhlas itu? Dan apa manfaat dari perbuatan ikhlas? Nah, faedahnya, manfaatnya apa sih kalau misalkan kita ikhlas? Kalian tentunya ingin mengetahuinya bukan? Kalau begitu, ayo kita belajar bersama materi berikut ini. Ikhlas dalam bahasa artinya bersih, jernih, dan murni. Ikhlas menurut bahasa artinya bersih, jernih, dan murni. Sementara menurut istilah adalah beramal semata-mata mengharap ridho Allah. Jadi ikhlas itu beramal, kita melakukan amal ibadah itu tidak karena ingin dilihat oleh orang lain, oleh guru, mendapatkan nilai misalkan dari guru, tapi semata-mata kita mengerjakan sesuatu itu karena Allah, mengharap keridhaan Allah. Aku mau sholat duha karena ingin dilihat sama guru, misalnya guru PAI biar nilainya gede. Nah itu tidak boleh, itu namanya tidak ikhlas. Kalau ikhlas itu semata-mata karena Allah. Sementara dalam bahasa umum kita yang dinamakan ikhlas adalah berbuat tanpa pamrih. Nah, berbuat sesuatu tanpa pamrih, tanpa ingin dilihat oleh orang lain, hanya mengharapkan ridho Allah SWT. Sebagaimana di dalam firman Allah yaitu surat Al-Baqarah ayat kelima, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa wa yuqimus salata wa yutuz zakata wa dzalika dinul qayyim. Itu boleh dibaca ya artinya. Diterimanya suatu amal ditentukan oleh 3 faktor, yaitu niat yang ikhlas, beramal dengan sebaik-baiknya, dan tidak menyebut-nyebut hasil amal baiknya. Nah, ketika kita beramal yang harus kita lakukan, kita ikhlas ya, niat yang ikhlas ya, mencari keridhaan Allah, kemudian beramal dengan sebaik-baiknya, seperti kita sholat, lakukan dengan sebaik-baiknya. Kemudian tidak menyebut-nyebut hasil amal baiknya. Misalkan kita membangun masjid, itu masjid itu aku loh yang itu pakai uang aku loh, misalkan, gitu ya. Tidak seperti itu. Jadi tidak menyebut-nyebut hasil amal baiknya. Dalam Islam, niat merupakan hal yang sangat penting. Innamal a'malu binniyah, ya. Niat itu hal yang sangat penting. Apa saja yang dilakukan oleh seorang muslim harus berdasarkan niat mencari ridho Allah. Kita makan akan menjadi ibadah. Makan saja akan menjadi ibadah, ya. Kalau kita meniatkan karena Allah, ya Allah, niat aku makan makanan ini untuk supaya aku beribadahnya, tenaganya ada untuk beribadah, misalkan. Atau tidur juga bisa menjadi ibadah asal tidak keterlaluan, kemalinaan. Jadi ya Allah, niat aku tidur ini supaya aku segar kembali ketika beribadah kepadamu. Nah, itu ya. Jadi dengan niat kita itu akan menjadi amal ya. Nah, amal baik bagi kita tentunya. Rasulullah SAW pernah berwasiat kepada para sahabatnya, wahai saudaraku tercinta, perhatikan niat kalian sebelum melakukan suatu amalan. Berniat baiklah karena kita akan mendapatkan pahalanya darinya. Kita misalkan berniat untuk berinfak, bersedekah di pagi hari, nanti di sekolah aku ingin berinfak Nah itu walaupun kita baru niatnya saja, itu sudah menjadi amal baik bagi kita, walaupun cuma baru niatnya saja ya, baru niatnya. Kemudian kita kasihkan misalkan infaknya, nah itu amal baik lagi ditambah lagi. Ataupun misalkan setelah kita berniat kemudian kita ada sesuatu kemadaratan atau misalkan sesuatu yang sangat urgent dan diperlukan sehingga kita tidak berinfak, maka kita akan mendapatkan pahala yang dari niatnya saja ya. Nah, yang kita berniat itu pada pagi hari ya, walaupun kita tidak mengerjakannya, tetapi mengerjakannya itu tidak karena sengaja, tetapi karena memang ada keperluan misalkan ya. Kemudian faktor niat
Memang sangat menentukan diterima atau tidaknya amalan seorang, meskipun amalannya terlihat baik dan bagus, namun bila di dalam niatnya tidak ikhlas, maka itu akan sia-sia dan tidak berarti apa-apa di hadapan Allah. Berikut adalah contoh ikhlas dalam kehidupan sehari-hari. Nah, yang pertama, niat yang ikhlas. Jadi niat ikhlas itu adalah yang sangat penting ya di dalam kehidupan, dalam beribadah kepada Allah. Apa saja yang dilakukan oleh seorang muslim harus berdasarkan niat untuk mencari ridho Allah. Kemudian beramal dengan sebaik-baiknya. Beramal dengan sebaik mungkin kalau kita berperilaku ikhlas ya. Niat yang ikhlas harus diikuti dengan amal yang sebaik-baiknya. Ketika seorang muslim mengaku ikhlas melakukan sesuatu, maka ia harus membuktikannya dengan melakukan perbuatan itu dengan sebaik-baiknya. Nah, kemudian yang ketiga, pemanfaatan hasil amal kebaikan. Nah, jadi kita tidak boleh ya menyebut-nyebut pemanfaatan dari amal yang kita lakukan. Apa yang kita lakukan itu harus ada manfaatnya. Apa yang kita lakukan harus ada manfaatnya. Misalkan seperti ini. Kita sedang berjalan di jalan, kemudian kita menemukan ranting di tengah jalan. Apabila tidak kita singkirkan, maka ranting itu bisa mungkin menyakiti orang lain. Atau ada cangkang pisang misalkan ya. Ada cangkang pisang di tengah jalan, kalau misalkan ada yang injek mungkin akan jatuh, maka kita singkirkan dari jalan tersebut. Nah, itu niatnya itu karena tidak ingin melihat orang lain terluka misalkan. Nah, itu bisa menjadi sebuah pahala bagi kita, memberikan manfaat dan menjadikan pahala kepada kita. Kemudian ikhlas atau tidaknya seorang beramal ditentukan oleh ada atau tidak adanya imbalan materi yang dia dapat. Membantu orang lain tidak ada misalkan imbalannya materi yang kita dapat, tidak ada dikasih upah misalkan, tanpa dikasih upah. Nah, itu ikhlas. Kita berceramah, memberikan materi kepada orang lain tanpa diupah, tanpa mengharapkan imbalan dibayar misalkan. Nah, itu sudah ikhlas disebutnya. Seseorang yang berperilaku ikhlas tidak pernah sombong dengan keberhasilannya serta tidak berputus asa ketika sedang mendapatkan kegagalan, tidak lupa diri ketika menerima pujian dan tidak mundur ketika dihina, sebab dia berbuat semata karena Allah. Dipuji tidak berbangga diri, kemudian dihina juga tidak masalah ya, karena niatnya itu adalah untuk mencari keridhaan Allah. Nah, itu ya. Kemudian perilaku ikhlas memberikan banyak manfaat. Itu ada di halaman 73 ya. Perilaku ikhlas memberikan banyak manfaat bagi pelakunya, antara lain diterimanya amal perbuatan oleh Allah, kemudian hidupnya jarang sekali merasa kecewa, dilapangkan darinya masalah yang sedang menghempitnya, benteng dari godaan setan. Benteng dari godaan setan itu ikhlas ya. Sulit sekali ya kalau misalkan kita ingin menghindari bisikan-bisikan setan ya. Dengan salah satu sikap yaitu ikhlas, maka itu salah satu bentuk benteng ya, di dalam diri kita yang dapat menghalau bisikan setan ya. Nah, itu saja nih, Bapak akan membacakan intisarinya sedikit lagi ya. Perbedaan pendapat adalah hal yang biasa dalam kehidupan. Jika kita saling menghormati dan menghargai perbedaan pendapat itu, tidak akan menimbulkan perpecahan dan kita bisa hidup rukun serta damai. Sederhana artinya dalam menggunakan harta, tenaga, dan waktu tidak terlalu kikir dan boros. Nah, jadi sederhana adalah tidak berlebih-lebihan, tapi juga tidak kikir atau tidak boros. Itu adalah sikap sederhana. Secara istilah, ikhlas artinya beramal semata-mata mengharap Allah, keridhaan Allah. Ikhlas itu beramal semata-mata hanya mencari keridhaan Allah. Jadi bukan pujian, bukan upah dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir, salah satu syarat diterimanya suatu amal adalah ikhlas hanya untuk keridhaan Allah. Kalau kita melakukan sholat, tidak ikhlas karena disuruh oleh orang tua kita, maka itu namanya tidak ikhlas dan tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita semata-mata karena sholat itu sudah diperintahkan oleh Allah, maka kita lakukan, itu namanya amal perbuatan yang dilandasi dengan ikhlas, sikap ikhlas. Nah, itu saja anak-anak yang dapat Bapak sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Apabila ada kekurangan, mohon maaf. Apabila ada pertanyaan, boleh langsung ditanyakan melalui WhatsApp atau SMS ya ke Pak Iqbal. Itu saja mungkin yang dapat Bapak sampaikan. Kita akhiri saja dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.